sebuah kasus yang baru saja ini terjadi. Ini menyeret sebuah dugaan tentang mafia perjudian, tidak hanya perjudian offline tapi online juga, dan langsung menaikkan tagar 303 ini di mana-mana. Kan kemarin ada yang ketangkep apa ya? Ada bunker yang isinya duit banyak. Itu kan masih katanya. Ya katanya, ya kan masih katanya. Iya. Pertanyaannya itu duit apa? Satgasus misalnya gini kan, membentuk Satgasus itu kan anggarannya nggak ada, Betul. ya kan? Kenapa Kak Satgasus nggak jadi perampok dari para maling? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seharusnya ini bukan episodenya untuk Science-Seekers, tapi Truth Seekers. Karena kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang pakar kartu kredit, yang kebetulan memiliki satu entusiasme yang sama untuk membahas tentang bagaimana kejahatan finansial itu terjadi. Dan seperti yang kalian lihat di konten saya sebelumnya, ada membahas tentang robot trading dan juga perjudian. Nah, ada sesuatu yang menarik karena sebuah kasus yang baru saja ini terjadi. Ini menyeret sebuah dugaan tentang mafia perjudian, tidak hanya perjudian offline tapi online juga, dan langsung menaikkan tagar 303 ini di mana-mana. Dan ini menjadi viral. Akan sulit mencari sumber untuk hal seperti ini. Maka kita langsung akan tanya, dan kalian nanti kalau nonton langsung, lihat langsung orangnya, kita langsung teringat tentang tokoh-tokoh kalau di tahun 90-an filmnya Stephen Chow dan Chow Yun-fat, ya, God of Gambler, jadi dikelimis ke belakang pakai kacamata. Ini semakin mengukuhkan jika saya menanyakan ini ke narasumber yang tepat. Hari sekalian, inilah Roy Sakti. Halo bro. Nah, iya kan. Ini harusnya pas aku gini, kamu halo bro, kamu masuk tadi di slow motion dulu datang. Pakai gitu ya. God of Gambler. Tapi ya. Beneran loh, pas kamu lihat ini kartu yang gini tuh. Ini God of Credit Cards. Tolong masukin ini sesajennya. Oke. Ya, apa kabarmu kok? Baik. Jadi saya itu berhutang sama Mas Denny Darko untuk datang ke sini, dan akhirnya tiba-tiba ada kesempatan. Pas kok nganggur gitu kan, ya udah masuk lah, hajar lah di sini. Sebenarnya kita dulu itu mau bahas masalah robot trading, dari mulai viral sampai akhirnya terlupakan. Bener banget, terlupakan. Dan kemudian penjahatnya masih berkeliaran. Beberapa ya? Atau masih sehat walafiat, bos. Lah, yang ketangkep itu berarti? Yang ketangkep itu sengaja ditangkep memang, bos. Sengaja ditangkepkan? Ya, jadi di Denny Darko kan kita lihat, jadi semua itu skenario. Ya. Oh. Jadi semua itu bisa dibilang skenario. Pertanyaannya kan, mereka itu kan di sini kan untuk misteri dikit nggak apa-apa kan? Loh iya. Nggak masalah ya. Misterinya, tapi ini misteri berhubungan dengan finansial. Yes. Jadi saya kan ngurusin masalah robot trading gitu ya. Jadi pertanyaannya, aku tanya sama Anda ya kan? Iya. Robot trading ini ada backingan apa enggak? Kalau dibilang enggak mungkin. Iya. Ya, karena itu mati satu tumbuh 1000. Yes. Nah, kita buat bisnis yang bener aja, dicari-cari kesalahan toh. Betul. Apalagi yang perputarannya ini puluhan triliun. Nah, oh iya. Ya. Artinya semua sudah ada settingan apa segala. Okay. Sudah ada settingan diatur. Nah, tinggal endingnya bagaimana? Exit strategi. Exit strateginya bagaimana? Okay. Fahrenheit DNA Pro itu exit strateginya ya win-win solution. Itu termasuk win-win solution? Win-win solution. Maksudnya win-win solution bagaimana? Ada yang ditangkap, ada yang lepas. Kalau coba lihat. Iya. Ada yang kabur. Betul. Ada yang ditangkap. Itu ya, masih di luar negeri kan nggak mungkin kan? Ya, kita nggak tahu. Ya, itu ya kan? Ya. Kemudian kejahatan terpecahkan, kemudian tapi duit kan hilang. Tetap hilang. Iya, tetap hilang. Ya. Ya, ada ketangkep, hadiah hiburan lah buat masyarakat. Ya. Oke. Nah, kemudian itu yang sudah tertangkap ya. Ya, yang kita sekarang tahu dan lihat di media ada. Kemudian ada yang kemarin kita bahas itu kan sekarang masih belum tertangkap toh. WK atau siapa? Iya, WK dan lain-lainnya kan masih sehat walafiat, malah sekarang kayak seolah-olah kebal hukum apa segala ya. Oh gitu ya? Iya. Kan sekarang kan member-member diganti withdraw
koin Lego yang nilainya cuma 0,01 Iya. Dan itu ada puluhan laporan polisi di Polda itu mandek semua. Laporan polisi tentang dia? Iya, ATG itu mandek semua, stop semua. Ya kan pertanyaannya kan, ya nggak tahu backingannya seberapa. Oke. Tapi kemudian yang menarik, ini sebuah konspirasi ya. Baru ini? Nah, ini sebuah konspirasi buat teman-teman, jangan dianggap ini realita, anggap aja ini halu. Oke, Ya. kayak diskotik. Halu-haluan. Kayak dulu ya, diskotik ya. Jadi kan kemarin kan Kaisar Ya, ya dan lain-lainnya, ternyata di situ adalah Satgasus. betul. Ada Satgasus. Satgasus itu mewakili bidang apa aja ya? Judi online. Ini ada yang namanya TPPU, tindak pidana Pencucian uang. Betul. Nah, pertanyaannya adalah nanti arahnya, ini fantasi belaka ya. Ya. Kan kemarin ada yang ketangkep apa ya? Ada bunker yang isinya duit banyak. Itu kan masih katanya. Ya katanya, ya kan masih katanya. Iya. Pertanyaannya itu duit apa? Yang 900 miliar. Iya. Oke. Masa duit setoran judi, setorannya cash? Oke. Berupa dolar-dolar gitu kan? Iya. Ya. Kamu nunggu saya nyebut atau? Nggak usah dijawab lah, nggak usah dijawab. Aku udah di ujung lidah. Disimpulkan sendiri ya. Jadi silakan disimpulkan sendiri seperti itu. Iya. Nanti kalau kita terlalu nyebut bahaya, nanti kena grebek ini. Iya kan. Ya tapi kan masa orang kalau berbuat sesuatu nggak dapat ucapan terima kasih ya kan. Oh iya. Ya. Nah itu yang terjadi. Tapi ya semoga dengan kebongkarnya kasus ini juga mulai karena gini, di Indonesia ini kan kasus tuh gampang viral, gampang terlupakan. Iya. Kasus robot trading itu viral, Oke. kan? Kemudian begitu sekarang kena kasus Sambo, dukun apalagi apa Iya. langsung terlupakan. Jadi no viral no justice. Jadi sekarang member-member ini tidak mendapatkan keadilan karena apa? Karena tidak viral. Itu yang terjadi. Tapi kita nggak usah bahas yang itulah. Kita bahas yang viral-viral aja, yaitu masalah 303. 303 ya. Nah, Tapi sebelum masuk ke sana, berarti robot trading ini dilupakan sekarang ini. setengahnya kayak dilupakan. Ada perjuangan-perjuangan para korban yang kemarin itu bikin paguyuban dan sebagainya. Nah ini, gini loh, saya tidak apa ya, saya menghargai perjuangan mereka. Ya. Perjuangan menuju ke Jakarta, tapi arah yang ditempuh ke Bandung, terus nanti di apa? No? Iya, nggak akan nyampe. Kemudian arahnya malah yang ke Surabaya. Kemudian kemana? Kemudian kita bilangin itu salah loh, ngotot. Ya. Lah, terus mau diapain? Berarti kalau seperti itu boleh dong masyarakat awam menyimpulkan kondisi mereka ini sama persis saat kasus Brigadir J ini diusut, tapi ya Pak Sambo ini waktu itu masih menjabat. Kan jadi skenarionya sesuai dengan skenario yang diskenariokan. Iya, yang terjadi. Bahkan yang ada yang masih membela robot trading mau dilegalisasi kan? Wah, ada itu Mas Ian, Pak Goipan itu kan? Oh. Saya DNA tidak merugikan masyarakat dan lain-lainnya lah. Ya itu kan saya mau komentar ya bukan korban, tapi ya wong sudah ketangkep gitu loh. Okay. Dan skenario di dalamnya itu sebenarnya saya udah tahu gitu loh. Kan kita itu rahasia umum aja kayak. Tapi kan nggak sempat kebongkar di publik seperti yang saat ini. Betul. Artinya ada skenario seperti itu. Kemarin waktu akhirnya pemerintah mengadakan sebuah, ya kita bilang itu operasi ya besar-besaran ya. Operasi. Kita itu sempat istilahnya ada sebuah harapan, ternyata akhirnya nggak kayak dulu waktu D4F. D4F kan kayak gitu juga win-win solution. Satu ditangkap, satu lagi entah di mana. Template loh itu. Iya. Template loh itu betul. Kan. Betul. Jadi kayak ya gimana ya mau ngomongnya ya. Berarti kan kita nggak bisa bilang institusi, karena kalau institusi itu kan tujuannya baik dan institusinya sendiri pasti baik. Tapi oknum di dalamnya ini loh. Jadi gini, makanya kan aku pernah buat video adalah sebenarnya para pelaku investasi bodong ini wajib berterima kasih sama Ferdy Sambo. Karena gara-gara kasus Ferdy Sambo yang meledak inilah kasus mereka menjadi ingat lagi ya. Jadi kan yang harus yang terima kasih itu adalah orang-orang yang melakukan fraud ini tadi. Iya. Oh, tak kira itu malah korban-korbannya terima kasih. Loh, walaupun dalam kasus ini tadi ada TPPU itu juga nggak diusut ya berarti? Ya kan fokusnya kan pembunuhan dan sekarang 303, dia tidak merembet kemana-mana. Padahal kalau kita tarik lagi kan waktu itu kebakaran semua terkaitkan gitu loh. Semua itu kan kalau secara konspirasi kan terkaitkan semua. Betul. Sebenarnya kan begini loh, kalau kita berbicara Satgasus itu bagus itu loh.
Satgasus misalnya gini kan, membentuk Satgasus itu kan anggarannya nggak ada, Betul. ya kan? Kenapa Satgasus nggak jadi perampok dari para maling? Misalnya kan gitu kan, Betul. bandar narkoba, udah Satgasus jeder, Iya, del. Robin Hood-nya Uang- ya. Robin Hood-nya, uang rampasan buat operasional, tapi tujuannya untuk merampok para penjahat. Oke. Tapi kan sekarang beda, Iya. Satgasus adalah backingan para penjahat. Lu kagak setor, lu kena, nah kan? Nah, tapi sebenarnya kan kalau menjadi Satgasus sebagai perampok para penjahat itu kan polisi dengan budget mandiri dan masyarakat juga tenang. Betul. Ya, tapi kadang kita berpikir itu adanya cuma di film-film. Iya, ini yang kita bicara fantasi loh ya, Iya, nggak iya. bicara beneran loh Iya, teman-teman. iya. Tapi sangat disayangkan ya. Saya pikir itu dengan kondisi kemarin itu terus sempat hilang. Walaupun kemarin ada sedikit berita baik saat Doni Salmanan mengajukan eksepsinya ditolak ya. Karena memang dia diduga ya tetap melakukan apa yang dituduhkan itu tadi. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini 303 ini berarti ini jauh lebih besar dibandingkan robot trading. Ya, jadi gini, kenapa sih kok bisa-bisa materiku tuh loncat-loncat ya kan? Betul. Dari tekan kartu kredit, robot trading, 303. Tapi sakjane nyambung apa ya? Jadi begini, ini bermula dari kartu kredit sebenarnya. Oke. Jadi ketika saya mengajar kartu kredit, kan sebenarnya kan ilmu kan dulu ya, itu Ya. kan ilmu mafia perbankan loh. Iya. Otomatis yang ikut kan para mafia semua. Ya, abu-abu. Ya. Ya. Jadi murid-muridku itu banyak yang berkecimpung di dunia hitam itu. Jadi sedikit banyak kita ini kan tahu pengalaman mereka itu sedikit-sedikit tahu, walaupun Ya. ketika diajak nggak mau saya. Karena begini ya, ini di dalam aturan dunia hitam. Oke. Dunia hitam itu adalah kamu mau muncul namanya atau mau duitnya. Oke. Itu pilihannya. Ya, kalau Anda mau muncul nama, Anda harus bersih. Tapi kalau Anda mau duit yang di dunia hitam, nama Anda nggak boleh muncul. Bentar, kalau dimaksud bersih itu berarti nyuci uang atau bagaimana? Nggak, bersih itu maksudnya kan ketika aku memilih pegang nama. Artinya yang tak mercusuarkan adalah brandingku sebagai Roy Sakti. Oh. Otomatis ketika aku sebagai pengajar ataupun sportscaster seperti ini, ya bisnisku harus bersih dari Betul. dunia pidana-pidana itu. Betul. Karena kan kalau yang terjadi kayak kemarin Indra Kents itu kan problemnya adalah dia mau Dua-duanya. namanya, mau Ya. duitnya. That's the problem. Betul. Tapi kalau kamu mau duitnya, ya kan mau duitnya dari yang ilegal-ilegal itu. Gak kondang. Kalau Anda lihat kan bandar-bandar 303 itu kan nggak ada yang muncul namanya, bahkan Ya. nggak ada Instagramnya kagak Betul, ada, betul, Facebooknya kagak ada. Betul. Namanya juga nama pasaran kan? Ya, namanya Saat juga ya, sebut nama pasaran. Chinese-nya kan nama Chinese pasaran. Baru gitu. kan ketika diagram ini, ya kan, Ya. begitu diagram ini keluar kan namanya itu kan jadi mulai menjadi nama yang, Betul. wes, sudah nama yang dulu tuh kalau mau disebut susah bos. Ya. Voldemort kayak. Ya, takut. Takut Ya. orang. Nanti mau- dia datang kalau kita sebut. Tapi sekarang nama ini menjadi fokus. Ini sebenarnya membuat mereka tidak nyaman pasti. Jadi sebenarnya ketika diagram itu disebar, itu ada poin positifnya. Diagram yang kemarin itu kan. Positifnya adalah para bandar-bandar gede ini ya pasti lari dari Indonesia sudah. Kabur lah. Mereka kan punya Ya. kasino di Kamboja, Ya. gimana kebanyakan Ya. Kamboja sih. Ya. Nah itu pengantarnya. Jadi kan biar ini orang siapa sih? Karena di Ya, channel, ya, betul. Postnya Dedi tuh ini orang siapa sih? Nggak ngerti, Ya. tapi ngertinya banyak gitu kan. Nah itu ya 303 ini menarik ya kan. Pertanyaannya kan perjudian itu kan sudah ada ya. Dan kita itu sebenarnya kan ketika kita bilang kan kita ini kan judi. Kayak contoh bikin video ini kan judi. Betul. Apakah nanti akan ditonton Ya, atau tidak? nonton apa enggak, Ya. balik modal apa enggak, Betul, gitu kan. betul. Nah, kemudian ketika kita hidup kan juga judi juga. Semua Betul. itu kan semua dengan perjudian. Problemnya adalah apakah kita anti judi apa tidak? Ya kalau saya pribadi sih tidak anti judi. Jadi ketika saya membahas ini adalah sekedar pengetahuan, tapi bukan berarti saya tidak anti judi karena saya juga penjudi gitu. Oh iya. Background saya dulu ya pemain togel, bola, kemudian online tuh saya ikut yang generasi pertama yang dulu Esbobet. Oh. Sing kasino online ya kan Iya. biasanya orang ada cewek cakep ya Iya, kan iya. kemudian di belakangnya ada TV. Betul, Nah, betul. Itu zaman internet kapan ya? Zaman internet ya masih warnet lah ya Tahun kan. 2000-an awal ya. 2000-an awal. Iya. Saya melakukan itu semua. Hidupku juga beberapa kali 3 kali hancur gara-gara judi joda. Ah. Sampai pada akhirnya tobat lah. Maksudnya tobat itu adalah apa?
kita judi, cuman kalau pas ke Singapura, ke kasino baru judi. Di luar itu wisata. Ya, di luar itu enggak. Karena yang bahaya judi kan susah itu mandek ya. Iya. Kapan Anda stop? Nah, itu kalau Anda tahu kapan saatnya stop ya, Anda mungkin jadi penjudi yang benar. Karena apa? Kalau menang penasaran. Betul. Ya. Kalah nggak terima. Kalah nggak terima, panasan. Betul. Stopnya kapan? Ya kalau udah habis. Iya, betul. Bahkan kalau udah habis pun, kalau orangnya ini sampai ini, mereka menghalalkan segala cara, cari modal buat... Panas, Pak, panas. Wah, ini harus dibalikin apa segala. Ya. Dan itu nggak cocok dengan hidup lah, saya rasa. Kadang-kadang nggak bisa nikmatin hidup. Makanya Kenapa nggak pengen jadi bandar aja? Apa? Jadi bandar. Nah ini, kan kembali lagi. Mau duitnya apa mau namanya? Ya. Kalau mau duitnya ya... Karena gini, kalau aku ya udah sekelas aku, kemudian kita main yang seperti betul. Itu kan lawan tuh akan mudah untuk menemukan kesalahan. Betul. Tiba-tiba di leak itu kan kemudian apa kan itu menjadi langsung kacau. Iya, karena namanya udah kadung dikenal sama orang. Namanya sudah terlanjur dikenal sama orang ya. Misalnya Mas Denny Darko tiba-tiba ternyata punya tempat judi apa segala kan ya ribet loh. Betul. Memang seharusnya ya orang yang ini ya, apa namanya, shadow. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kan rame di perjudian ini kan ya memang saya udah jelaskan di podcastnya jadi Confuser bahwa kenapa rame, karena sekarang perjudian itu dibukanya kayak sistem franchise. Franchise itu ya apa? Jadi mau buka slot misalnya kan Denny Darko Gaming itu kan tinggal beli aja franchise-nya. Oh. Itu udah paket hemat ada. Oh, kita akan jadi bandar kecil. Yes. Jadi gini. Di franchise itu akan ada bandar-bandar besar itu namanya pemilik engine. Oke. Jadi namanya pemilik engine ini dia biasa gini loh. Kita main judi itu kan websitenya kan kadang-kadang banyak toh. Ya, karena kan harus pindah-pindah juga. Ya, pindah-pindah. Problemnya kan kalau kita main di judi di Zeus, kemudian kita mau main judi di poker, lah kan kita udah di posisi di Zeus kan nggak bisa dibuat di poker. Betul. Nah, makanya kemudian sekarang ini bandar-bandar besar itu mempunyai teknologi namanya seamless, yaitu engine, di mana kamu cukup deposit di satu tempat, kamu bisa main di semuanya. Berarti kayak kita masuk ke dalam kasino, di dalamnya ada kasino-kasino kecil yang lain, ada ruang-ruangan khusus. Dan kamu kalau paket usaha itu ya kan, franchise itu, kamu bisa bikin user untuk main di situ. Oke, sebelum ke sana, kita ingat-ingat titiknya di sini ya. Iya. Judi itu kan sama seperti misalkan aku punya uang logam tak lempar. Yes. Oke, kita tebak heads or tail ya. Iya. Nah, tapi kan ini real barangnya kita kuasai. Iya. Nah, kalau seandainya uang logamnya itu gimana ya? Contoh, uang logam mana? Uang logam. Ada uang logam nggak? Nah, ini misalkan uang logam nih. Yeah. Oke. Tak lempar ke sini terus tak tutup gitu. Kita akan nebak yang mana. Lah, kalau saya bilang ini judi ini masih judi jujur. Yeah. Karena apa? Uangnya ada di depan kita, tak lempar ke sini, kita langsung nebak. Lah, tapi permasalahannya satu. Kalau misalkan kita main judi, ya kan ini kelihatan ya. Tapi ternyata mainnya itu sama pesulap. Iya. Ya kan? Lah kan misalkan ada ini di sini biasa hilang, di kondangan itu loh ya. Lah iya, makanya kan. Nah, kalau seandainya seperti itu, artinya apa? Artinya kan kalau kita di digital, manipulasinya kan lebih gampang. Lah iya, maksudnya kok orang ini masih percaya bahwa bandar ini jujur gitu. Ini pertanyaan paling Oke. Kita bahas lebih dalam di sini. Dengan mekanisme judi. Ya. Judi itu aku bagi menjadi 3 golongan kategori. Oke. Ya. Golongan ketangkasan, ya kan? Ini yang ketangkasan itu poker. Oke. Poker itu benar-benar kan kamu bandar and blanker, kamu benar-benar adu skill. Mulai dari mata segala, dadakan itu strategi, itu poker. Yeah. Nah, kemudian ada judi yang fair. Fair itu? Yang benar-benar aku ngomong ini fair, udah judi benar-benar perjudian murni. Pakai chance? Ya, yaitu pakai dadu atau mayong. Bukan mayong, roulette. Kalau mayong kan ketangkasan juga. Ya, roulette. Ya. Itu artinya nggak mungkin bola itu kemudian kamu manipulasi, tidak ada. Nah, kemudian yang judi manipulasi. Judi slot itu kan manipulasi. Lah kalau sudah tahu itu manipulasi, tapi doyan nih Pak. Kan kenapa banyak orang pintar, karena kan yang datang orang Makanya kalau saya pribadi ya, aku nggak doyan, slot tuh nggak doyan karena pasti kalahnya. Itu udah manipulasi. Ya karena kan kita nggak punya kesempatan apa-apa, kita cuma naruh di situ, udah selesai. Lo kok masih percaya? Ya kenyataannya seperti itu. Sebentar, kalau
bola, terus misalkan adu ayam itu masuknya judi apa? Judi ayam itu kan ya anggap aja bisa fair lah kalau judi ayam. Oh, fair ya itu ya? Fair tuh, fair lah. Ya. Ayam tinggal ayammu, masa ayam tinggal ngalah kan nggak mungkin tuh ayam. Betul. Kalau bola itu kan bisa manipulasi juga sih sebenarnya. Oh iya. Ya, banyak manipulasinya. Betul. Makanya saya ngomong, kalau aku pribadi aku suka judi yang benar-benar real fair. Ya udah, roulette itu udah fair lah. Tapi kita lihat langsung. Kita lihat langsung. Jangan fair. yang program ya. Ya, ketika kalah, ya kan program pun biasanya kan dia Oh, ngeliat TV? enggak kan satu rel di syuting, kemudian ini di Oh betul, kalau seandainya itu sifatnya itu program mainan gini ya itu ya bohongan, Bos. Lah ya kalau orang misalkan ini kan bisa aja. Iya. Oke. Jadi ketika kita kalah ya wajar kalah kan, nggak tanpa perlu dimanipulasi. Betul. Kalau slot tuh ya aku heran kenapa mereka suka gitu loh. Itu yang susah ngasih taunya ya. Nah, jadi kan ada tiga kategori perjudian tuh seperti itu. Ada ketangkasan, ada yang benar-benar fair game ya kan. Ya. Nah, ini manipulasi. Aku nggak tahu nanti Slot kita. itu Ya, slot itu manipulasi. Biasanya ini kan semakin kesini kan makin pinter. Pertanyaannya kenapa orang slot? Slot tuh males mikir. Kan tinggal gini doang. Ya. Slot tuh males mikir. Betul. Ya sampai ke robot trading. Rata-rata kalau orang slot itu karena malas mikir. Nah, sebenarnya kan bisnis yang paling mudah ya judi. Masa masuk bisnis kok? Ya kan ditaruh semoga win. Naruh duit kan mereka begitu kan. Naruh uang di robot trading kan naruh kan semoga beruntung kan judi itu namanya. Mendingan mancing ya, masih lebih dapat pemandangannya. Dapat itu. Ya kan. Sebenarnya kan mereka kan ya pada berjudi. Jadi gini, yang bahaya itu kan kita tidak bisa mendefinisikan berjudi sama berjudi di investasi. Oh iya. Berinvestasi sama berjudi di investasi. Ya. Berbisnis sama berjudi di bisnis. Betul. Nah, itu kan kamuflase. Ya. Nah, orang-orang banyak itu bukan berinvestasi tapi berjudi di investasi. Nah, ciri-cirinya adalah apa? Naruh duit semoga lancar, semoga cair, ya. Semoga berkembang. Slot itu berjudi di kripto. Naruh duit ya kan, Ya. semoga kriptonya naik. Ya. Ternyata gorengan. Ya. Itu slot juga sebenarnya. Ya berarti. itu sebenarnya kan slot juga. Ya. Jadi golongannya ya sama, plus minus itu sama di daerah-daerah situ. Nah, ngomong perjudian sendiri. Dan ini kan sesuatu yang sebenarnya orang beranggapan ini mirip sama misalkan kayak maaf ya, pelacur seperti itu. Yes. Sama kayak minuman keras. Kan nggak mungkin diberantas. Sedangkan orang-orang itu di sosial media, ayo berantas perjudian. Kalau aku pikir nggak mungkin. Nah, yang mungkin sebenarnya adalah di kepala saya loh ya, dilokalisasi. Yes. Sehingga saat itu dilokalisasi, saat di luar lokalisasi artinya itu bisa diberantas. Ya. Cuman kan bedanya kan kita ini kan negara dengan asas kemunafikan. Intinya begini loh, saya setuju dengan pendapat Anda bahwa judi nggak bisa dianukan. Cuman bedanya adalah tinggal uang itu masuk di oknum apa masuk di negara, kan pilihannya cuman itu toh. Ya. Nah, cuman untuk membuat kebijaksanaan supaya uang itu masuk di negara, siapa yang pejabat yang berani seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena sekarang pejabat itu dipilih oleh publik. Oke. Problemnya publik itu gampang untuk dimanipulasi. Yes. Ketika Anda membuat kebijaksanaan seperti itu akan menjadi sasaran empuk buat lawan politik untuk menghancurkan Anda. Betul. Berkaca kayak kasus, kayak kejadian Ahok sama Anies, Ya. itu kan sudah pelajaran yang luar biasa Betul, gitu loh kan. Betul. Itu bukan ngomong judi loh ya kan, baru Ya. baru cuman masalah keselio lidah aja bisa kayak Ya, begitu. ya. Itu kan menjadi pelajaran bahwa kita itu sekarang kan akhirnya kan mengarahkan politiknya kan pencitraan. Ya. Ya kan pencitraan apa segala. Artinya masyarakat itu sebenarnya maunya lihat yang bersih-bersih, tapi mereka nggak tahu padahal sesuatu yang bersih harus dicuci di tempat lain dulu. Iya. Nah, seperti itu. Bisa ketika negara kita ini otoriter. Itu seharusnya yang saya pikirkan. Iya, saya juga ngomong kok. Sekarang ini kan buah dari demokrasi. Betul, karena begini loh. Kita selama ini ikut-ikutan Amerika, yang mereka itu bilang demokrasi, padahal mereka itu berdemokrasi ya setelah melalui perang dulu. Civil War itu tadi, Iya. dengan otoriternya pemimpin sebelumnya, sampai akhirnya yuk kita berdemokrasi. Lah kalau ujuk-ujuk orang-orang seperti kita sekarang yang berbeda-beda tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dikasih demokrasi ya kebayangnya sama kayak netizen. Mereka dapat jatahnya berapa karakter sama, pas ngomong antara profesor sama orang yang nggak sekolah, Sama. dianggapnya sama. Iya, ya pelihara orang. Ya, sama kayak misalkan ya orang memilih, saat misalkan ada satu nanti capres,
ya orang istilahnya doktor, pilihannya dokter sama pilihannya orang yang ya dia dibayar untuk milih itu jadi sama. Kan ini juga makan kasus kayak contoh ya, ini kasus kakaknya atau adiknya Pak Mufti Anam kalau nggak salah itu, Bupati Banyuwangi yang bagus itu loh, Anam siapa gitu loh, lupa ya kan. Ketika pemilihan gubernur, hanya gara-gara satu foto bos, Jack Daniel, dia nyetir, ada foto botol Jack Daniel di sebelah, ada candid gitu kan, jebret, langsung mundur bro. Padahal nggak diminum. Ya nggak tahu mau diminum Iya, pun ya masalah, nggak ada urusan tuh. Bukan, maksudnya kalau diminum kan seharusnya ini bisa dijadikan, bisa saja kan itu ditaruh, ya itu di framing. Bisa aja seperti itu. Ya. Nah itu kan makanya kan kalau kita ini kan kalau mau jadi pejabat kan nggak bakal bisa ya. Foto di mana-mana. Betul, udah macam-macam ya kan. Dirimu pernah podcastan juga baru lepas anduk itu. Iya. Aduh, tapi ya itu tadi. Jadi setelah ini, menurut prediksi seorang Roy Sakti, karena kan Sakti, ya kan? Ya, nah, kedepannya ini apa yang akan bergulir? Apakah ini juga akan jadi cuma hiburan masyarakat? Karena dengan penangkapan besar-besaran pun, ini publik ada yang menyikapi sebagai sesuatu yang positif, ada lagi yang bilang, ini mah cuma pencitraan biar ya. Jadi gini, memang setahun 2 tahun belakangan ini, ada, aku nggak ngerti sebelum ngerti sama ya. Ya. Cuma di dalam teman-teman itu ada istilahnya ada backingan yang super kuat. Yang terjadi memang orang ini tuh powerful. Tapi ada namanya waktu itu? Nggak ada namanya. Tapi ini orang ini powerful yang membackingin judi online tuh sampai vulgar. Kamu mau ibarat kata itu mau iklan apapun bebas itu loh. Jadi so powerful kekuatannya itu. Oke. Dan kemudian kan ini kan loh Kadif Propam kok powerful begitu kan? Betul. Ternyata terkait dengan Satgasus. Oke. Kan combine ini kan dua jabatan penting ya. Iya. Ibarat kata kan polisinya polisi. Iya, kan? betul. Kayak internal affair kan? Ya itu akhirnya yang terjadi kan ini tumbang. Problemnya kan sekarang ini kan ketika tumbang ini terjadi perang kubu untuk memperebutkan tahta. Itu yang dinamakan perang bintang. Ya, itu yang namanya perang bintang. Dan kemudian ada beberapa proyek-proyek yang mau menggoyang untuk menggantikan Kapolri ataupun menjadikan Kapolri sebagai boneka. Nah, ini juga ada yang berteori begitu tuh. Nah, ini yang terjadi adalah seperti itu. Makanya kan keluar diagram kan ada yang tanya ke saya, Pak, diagram ini benar apa salah? Saya ngomong, nggak 100% salah tapi juga nggak 100% benar. Bahkan kemudian ada beberapa personel itu yang istilahnya itu orangnya baik-baik saja tapi dimasukkan di situ kemudian untuk pembunuhan karakter. Kenapa? Karena ini adalah calon-calon potensial. Nah, calon-calon potensial Kapolri, ada yang Kapolda Medan, kemudian itu kan adanya kan Next Hugeng gitu kan. Iya. Nah, iya. Itu tiba-tiba masuk di situ. Next Hugeng itu siapa? Kapolda Medan. Oke. Itu orang baik. Memang orangnya baik gitu kan. Cuman kan problemnya begini loh. Kadang-kadang kan orang baik, tapi kan kadang-kadang ya bandar judi itu. Kalau ada yang loh Kapolda Medan orang baik, tapi kenapa bandar judi ada gitu loh. Sometimes ya kan kadang-kadang adalah itu kan turunan dari masa lalu gitu loh. Betul. Yang backingan sudah kuat dari backingan dari Polda kemudian tarik ke Mabes Polri loh. Betul. Ibarat kata gini ya kan, ya ibarat kata kalau aku sih nggak mau cari ribut lah. Betul. Nah, karena kan kayak tahu sendiri kalau kita kebenaran 100% kayak Ahok ya, jadinya di Ahok kan. Iya, itu yang ketakutannya seperti itu. Dan Medan kan seperti kita tahu kan, ya sarangnya ya di sana itu gitu loh. Nah, jadi ada beberapa orang-orang yang di situ yang tiba-tiba kesangkut. Ini memang sengaja untuk menghancurkan nama-nama dari yang ada di situ. Yang berbahaya itu kan adalah apa? Ketika dua kebenaran diselipin satu kebohongan itu kan menjadi jadi ya ikut sama jadi ini nilai setitik. Nah, apalagi sekarang dengan teori-teori itu kan, teori ini kan dimasukkan aja sekalian blung itu kan. Betul. Nah, jadi saran saya kalau sebagai masyarakat kita wait and see aja lah, jangan terlalu menjurus. Kadang-kadang kan masyarakat belum tahu benar apa salah, wis nuduh dulu apa segala. Karena masyarakat itu haus sama hero story. Nah, that's the point. Nah, pertanyaannya apakah yang ganti ini akan menjadi orang baik yang mengganti? Ya nggak tahu. Ya belum tentu juga. Ya belum tentu. Ya. Makanya kalau ditanya, Pak berada di kubuan, nggak main kubu-kubuan lah. Ya. Saya ini istilahnya kita ini ya, yang penting apa ya?
Yang penting jalan nggak terlalu lah. Dan itu pun artinya bukan oportunis juga ya? Ya bukan Bukan oportunis oportunis juga. dan juga bukan istilahnya salah satu yang ada di situ berkaitan atau temannya juga. Iya. Tapi karena mix antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Tinggal gini loh, kita ini sebagai masyarakat yang nggak ngerti, Betul. ya. Tinggal kita ini mau niat memperkeruh, Iya. ya kan? Atau kita ibarat kata ya membantu merekonstruksi, karena kan entah benar entah salah, ya. Saya yakin sekali setiap polisi hari ini merasa tertampar dengan kejadian Betul. itu. Betul. Dan pasti akan melakukan introspeksi diri sebagai manusia ya. Iya. Artinya ini sudah mendapatkan ini kan mendapatkan peringatan lah. Betul. Tidak perlu kita yang menampar, tapi kan memang semesta yang menampar. Betul. Ya sudah gitu loh. Iya. Nah, netizen itu kan dahaganya itu harus darah, kalau nggak mati itu kan nggak wokas. Betul. Nggak lego tuh. Betul. Nyuri coklat aja pengennya di penjara. Iya. Di penjara lah apa. Iya. Kayak apalagi kasus SPI apa segala kan. Iya, betul. Wah, sampai ini harus di. Betul. Nah, padahal kan ya nggak gitu-gitu amat itu loh. Ya kita harus cari bukti dan kebenarannya. Iya. Dan ketika bersalah kan juga ada mekanisme hukuman berapa Betul. gitu. Tapi kembali lagi itu tadi, masyarakat seperti itu pun tidak bisa disalahkan. Karena mereka pun itu sudah lelah dengan saat kita mengikuti peraturan. Peraturannya dimainkan sama mereka. Nah, seperti dirimu tadi bilang, memang seharusnya ada sebuah pasukan khusus, rahasia, pakai uangnya itu dari hasil rampasannya, dan memang itu dipergunakan untuk membongkar mereka semua ini tadi. Nah, itu Petrus zaman. Ya, Petrus zaman dulu gitu. Memang akhirnya obrolan ini pasti akan nyampe di titik di mana demokrasi itu sebenarnya memang nggak bisa dijalankan di negara yang memang penuh keragaman seperti ini. Ya makanya kan kita sebagai masyarakat ini kan harus mempunyai peran masing-masing. Ya. Kita ini kan sebagai YouTuber, ya kan konten kreator ini kan juga Ya. tinggal niatnya pasti mau memperkeruh keadaan Ya, atau ya. mau membuat keadaan lebih bagus, ya kembali pada kita. Betul. Dan kita pun melakukan ini sebenarnya kan pinggir jurang juga. Wow, ya pinggir jurang juga lah. Cuman sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi pesan saya buat teman-teman adalah ayolah kita jangan diperkeruh lagi. Betul. Institusi kepolisian itu sudah mendapatkan pelajaran dari kisah ini, pasti banyak. Karena kan saya agak sadar ya, terus terang aja, sebelum kejadian seperti ini saya kecewa dengan kondisi institusi polisi ya. Ya. Kenapa? Karena kasus investasi bodong itu kan memandek tuh. Kita Ya. ngomongin robot trading memandek. Ya. Dan mati cacok. Iya. Susah. Padahal sebenarnya kan bisa ditemukan iya, bisa, orang-orang gitu itu. loh. Cuma kan susah ya ketika kita hadapan dengan orang yang pegang puluhan triliun itu kan. Betul. Ya ini. Betul. Tapi kan ketika terjadi istilah kasus Sambo meledak jegret, kemudian ada di TikTok itu kan, ada jalan 17 Agustus, ya Betul. kan, polisi jalan Betul. Sambo. Iya. Terus terang aja saya sebagai warga Indonesia juga, Iya. wah, lah kalau polisinya tercoreng kayak gak dihargai kayak Betul. gini apa guna? Ya kan susah kan. Dan ini untuk semua yang berseragam polisi sekarang ini pasti benar tadi. Pada deg-degan semua. Nah, artinya Pak, ya udah itu udah mendapatkan pelajaran dan akhirnya ya kita harus support. Ya. Karena menurut kalau kata-katanya Pak Mahfud MD ya kan, istilahnya itu ada polisi jelek, ya kan, bertahun-tahun itu lebih baik daripada nggak ada polisi satu hari. Betul. Karena begitu nggak ada polisi satu hari, Gawat kok. hancur Ya. negara ini. Betul. Nah jadi ya ini buat masyarakat juga udahlah, udah beresin. Bukan melupakan ya, Ya, tapi minimal ya. kan jangan diperkeruh. Tinggal Ya. kita lihat aja, apalagi kan nanti ada persidangan apa segala, ya sudahlah. Anggap aja Ya. kita kan sudah mendapatkan hiburan ini. Ini kan kayak film police story dalam dunia nyata ini. Iya, kalau dulu mungkin yang terdekat itu kan, kalau cicak buaya kan nggak ada urusannya sama masyarakat ya. Iya. Kalau ini kan benar-benar kita, ya itu benar-benar dari drama, terus sekarang jadi thriller begini, saya yakin ini akan ada actionnya nanti ini. Iya. Karena ini kan pasti berlarut-larut. Dan problemnya adalah banyak orang yang mencari panggung dari seperti ini. Betul. Nah, tinggal betul. panggungnya untuk memperkeruh atau untuk mensupport ya. Kalau saya lebih baik mensupport lah. Apapun yang terjadi ya kan, ya, anggap aja mungkin oknum polisi pernah satu kali kesalahan. Ya. Tapi kan dia juga melakukan tugas itu kan, yang kamu nggak ngelihat yang 99 kebaikan. Ya, gitu. betul. Teman-teman. Betul. Kan nggak mungkin dia juga 100% Salah semua. Itu namanya penjahat, Bos. Ya. Cuman kadang-kadang kan kita selalu melihat satu titik kemudian melupakan Merusak yang nilai, sebelumnya. ya. Nah, kita kembali lah, anggap aja ini udah ditoel lah. Ya. Nah, sudah ibarat kata gitar nih yang sudah mulai itu sudah di step Stem. lagi, ya bagus lagi. Nanti kan pelan-pelan ya kita ingatkan lagi. Nah, gitu loh. Oke, berarti tadi kan
saran untuk masyarakat dan juga prediksi tentang kasus ini yang akan pasti melebar dan membuka yang lainnya. Nah, penutup untuk robot trading. Yes. Karena kan kita mulainya sebenarnya di situ. Dari robot trading. Iya. Apa yang harus kita lakukan nih untuk mengawal ini semua agar ya ini nggak terlupakan karena ini lebih besar loh. Gini, badai pasti akan berlalu dan akan hadir badai berikutnya yang lebih besar lagi. Oke. Yes, itu nanti akan ada penipuan bentuk baru lagi. Ini paling istirahat setahun 2 tahun, bukan istirahat ya, tapi ada produk kecil. Nanti 1-2 tahun kemudian 2004, 2005, 2025 itu nanti kan mulai gede lagi. Betul. Ya, apalagi setelah ini ya, Pilpres ya. Ya kita mulai edukasi lagi. Karena basically tetap akan ada yang suka kok gitu loh. Problemnya ini akan ada yang suka, ada yang ketipu. Lah permasalahannya kan mereka dan kebanyakan dari korban yang sekarang ini, lah kalau sampai bunuh diri kan mereka menganggap itu the real deal. Mereka mengira ini tuh bisnis beneran. Kan letaknya di situ. Saat seseorang masuk ke sebuah kasino, resiko ada di tangan mereka. Yes. Nah, tapi saat ini kejahatannya tuh kejahatan kalau menurut saya ini lapis baru. Karena mereka tidak dikasih tahu kalau ini itu judi. Nah, tinggal dia mau mencari tahu sendiri atau tahu dari pengalaman. Oke. Makanya kan aku ngomong ya kan bahwa kita ini wajib mempunyai critical thinking. Ya. Kita tidak bisa disuguhi dengan kebenaran, tapi kita harus mencari kebenaran itu. Oke. Karena kebenaran kalau tidak dicari, maka dia akan terkamuflasekan dengan dia duduk diam dapat duit, ya kan? Nah, seperti itu satu hal. Tapi bagaimana jika saat kita critical thinking, tapi yang datang kepada kita, ini adalah seseorang yang misalkan, contoh nih, ATG itu, yang datang itu berseragam loh. Ya, berseragam. Ya kan? Nah, ini banyak loh, teman saya pun ada loh, yang seperti itu. Masa gini macet. Iya, seperti itu. Kedua, datang ternyata dia pendeta dan kiai, menawarkan, loh ini orang yang saya kenal berpuluh-puluh tahun, orangnya itu anak Tuhan, baik, pengikutnya banyak, nggak mungkin dong bohong. Nah ini loh yang problemnya kan begini kita, kan, akhirnya kan sebenarnya kan ketika kembali seperti itu, kita itu bisa mencari informasi di internet. Nah cuma kan membedakan di internet kan juga kadang-kadang juga kamuflase. Betul. Nah jadi sebenarnya gini loh, mencari peluang ini benar apa nggak benar, itu paling gampang gini. Search di internet. Kalau benar, pasti 95% suaranya positif. Tapi kalau 50-50, itu mencurigakan. pasti itu zong. Karena mereka lagi booster, perang. Lagi perang. Ya. Pokoknya kalau lagi perang, hindari. Itu aja toh. Ya. Nah, Atau kalau nggak nyari ke tempat orang yang memang nggak jualan itu. Misalkan kepada dirimu. Ya. Dirimu kan jualannya kan melatih orang mempergunakan kartu kredit untuk business opportunity. Ya. Kalau membahas itu, selama kamu nggak punya ya perusahaan robot trading ya artinya jadi sebenarnya fair-fair gini, aja. ya, segala jenis penipuan, ya kan mulai robot trading sampai 303 Ya. ini kan aplikasi bandar yang dimanipulasi. Betul. That's the point. Betul. Kata kuncinya di situ. Jadi pasti ada ada aplikasi bandar yang dimanipulasi. Dan ketika ini terjadi manipulasi ya berarti, nah manipulasinya apa? Kalah terus, kalau kalah terus benar berarti. Ya kan nggak mungkin scam. Betul. Wong kita kalah terus loh, ya kan? Betul. Tapi kalau menang terus, nah ini Ya. sebentar, Ya. ini endingnya gimana nih? Ya. Nah, kayak contoh kayak binomo, ya kan? Ya. Lu main binomo apa segala, kalau menang pasti dibayar, nggak mungkin scam binomo itu. Betul. Lah karena apa? Slot nggak mungkin scam, pasti dibayar. Ya. Karena apa? Karena proporsi yang kalah itu 80%, yang Ya. menang 20%. Ya, ini pun dibuat subsidi silang, sisanya diambil. Iya. Kan regulatornya kan, ketika seseorang menawarkan sesuatu kan, dia itu untungnya apa sih gitu loh. Betul. What's in it for me ya? Memang sulit ya akhirnya. Tapi ya artinya itu tadi ya, bahwa semuanya kembali ke diri kita. Dan kita diminta ya bijaksana, tidak serakah. Dan selalu kritis, apapun itu. Termasuk informasi dari kami berdua, baik di sini, atau di channel saya, atau di channelnya Roy juga, tetap anggap saja itu sesuatu yang harus dipertanyakan. Harus dibandingkan dengan informasi yang lainnya. Semoga ini bukan obrolan yang pertama dan terakhir, tapi beliau ini banyak diundang di banyak podcast. Ikuti terus, cari saja namanya, banyak daging di sana yang akan menyelamatkan tidak hanya kalian, tapi juga uang kalian, uang saudara-saudara kalian, dan pastikan kalau apapun informasinya ini adalah informasi yang
dipastikan diuji dahulu. Jika ternyata benar, silakan bagikan ke sebanyak mungkin orang agar tidak banyak orang yang akan terjerumus ke lubang yang ini awalnya nikmat tapi pasti akan menyesatkan. Iya, pasti. Oke, thank you, Ko. Sama-sama, Bro. Sampai jumpa lagi. Siap. Kita akan ngobrol lagi lain kali dan jangan lupa juga silakan subscribe channelnya Roy Sakti. Dan untuk kalian semua yang ingin belajar tentang permodalan menggunakan kartu kredit langsung saja atau website ada di mana? Udah tinggal cari Roy Sakti ketemu lah. Oh. Siapa yang nggak kenal? Nah, Buayat. Oke lah. Jadi God of ini ya, kredit card ya. Silakan ditutup menggunakan lagu God of Gambler.